warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dengan NIM O271244081. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila ideologi, yaitu korupsi, satu kata yang sering kita dengar. Betapa seringnya kasus korupsi terjadi di Indonesia, mulai korupsi di ranah kecil hingga di ranah yang besar, seperti contoh kasus korupsi di IGD PT Pertamina yang baru-baru ini terjadi, yang mana nilai kerugiannya bisa mencapai miliaran bahkan hingga triliunan rupiah. Sebenarnya kenapa kasus korupsi ini bisa terjadi dan apa hubungannya antara kasus korupsi dengan Pancasila? Korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila sebagai ideologi yang berdampak pada kestabilan dan prasarana negara yang nantinya dialokasikan untuk pembangunan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mewujudkan nilai-nilai luhur dan religius yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Tindakan korupsi membuktikan merosotnya karakter Pancasila yang ada di dalam diri para koruptor. Sebagai seseorang yang berkarakter Pancasila, sudah sepatutnya menyadari bahwa korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain yang seharusnya berhak mendapatkan hak yang sama untuk hidup setara, sejahtera, adil, dan makmur. Bicara mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, tentu kita harus memahami apa itu ideologi sendiri. Berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Keyakinan yang menyangkut kehidupan manusia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan nyata, kasus korupsi adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap ideologi negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dapat dimaknai dari implementasi Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa dan beradab, menegaskan bahwa tindakan korupsi seperti persamaan derajat dan sikap tanggung jawab. Tenggang rasa sesama seorang korupsi tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, karena hak yang seharusnya diberikan atau dimiliki oleh rakyat harus diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadi mereka. Pada butir Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, juga menegaskan bahwa seorang koruptor hanya mementingkan nafsu dan kepentingan pribadi. Mereka mengabaikan bahwa tindakan yang mereka perbuat merusak sendi perekonomian, pembangunan, dan mengunturkan rasa kecintaannya terhadap bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, berarti para koruptor sudah merusak persatuan dan kesatuan nasional, karena perbuatannya berdampak bukan hanya kepada tatanan pemerintahan, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak bisa merasakan hasil pembangunan negaranya sendiri. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dari sila keempat. Pancasila ini menegaskan bahwa perilaku korupsi yang dilakukan bertabrakan dengan nilai Pancasila keempat, terutama korupsi yang dilakukan parlemen, kepercayaan masyarakat terhadap parlemen sebagai wakil rakyat runtuh, sehingga menyebabkan rakyat beranggapan bahwa gedung Dewan Perwakilan Rakyat agaknya hanya sebagai tempat pertemuan para koruptor semata. Begitu pula pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dilakukannya tindakan korupsi berarti tidak terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat. Kesenjangan sosial akan semakin luas karena anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kesejahteraan dan pembangunan negara sudah tidak perlu akan rakyat, sehingga menjauhkan cita-cita serta tujuan bagaimana yang telah diimpikan oleh para sendiri bangsa pada saat mendemokrasikan kemerdekaan yang adil dan makmur. Adanya tindakan korupsi mengartikan bahwa cerminan karakter Pancasila telah merosot dan menyimpang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, dan juga bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila, serta tidak sesuai dengan bentuk negara hukum di Indonesia. Adanya korupsi menghambat jalannya pembangunan sosial ekonomi dan melemahkan perilaku korupsi, juga bersifat merusak integrasi berbangsa. Itu sebagai mahasiswa, marilah kita mendemonstrasikan bahwa diri kita dan kampus kita harus bersih dan terbebas dari perbuatan korupsi. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.